Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bertemu lagi dengan Ibu Tirza. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Sip, mantap. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan pimpin dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah kelihatan wajah tampan-tampannya, wajah cantik-cantiknya, tapi kok pada kurang semangat ya? Kita mau tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Pintar. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Maka dari itu Ibu akan memberitahu kepada kalian semua. Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ke-1. Nah, apakah sudah siap untuk belajar? Kita mulai dengan mengamati gambar yuk. Di sini Ibu punya 6 gambar. Gambar pertama, gambar stroberi. Gambar kedua, gambar jagung. Gambar ketiga, gambar apel. Gambar keempat, gambar tomat. Gambar kelima, lidah buaya. Dan gambar keenam, gambar sawi. Nah, apakah anak-anak tahu gambar itu tadi termasuk gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan punya manfaat? Banyak sekali manfaat dari tumbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai obat-obatan. Yang keempat, dapat diolah menjadi bahan pakaian. Dan yang kelima, sebagai bahan bakar. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan dongeng untuk anak-anak semua. Semuanya menyimak ya. Dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar sekali. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu begitu cepat. Anak laki-laki ini tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi, anak lelaki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang.
Pohon apel itu senang sekali melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali lagi sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka juga bersama lagi. Nah, itu dongeng yang Ibu bacakan untuk kalian. Bagaimana dongengnya? Menarik bukan? Siapa yang ingin menjadi seperti pohon apel yang tulus? Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian semua. Gambar ini masih berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang tumbuhan. Nah, Dayu sedang mengumpulkan daun-daun kering. Kira-kira daun-daun kering itu untuk apa ya? Siapa yang tahu? Iya, bisa juga untuk prakarya. Nah, tapi Dayu membuat prakarya yang berbeda dengan yang lain, yaitu prakarya matematika. Nah, di sini Dayu itu jenuh. Berhitung matematika hanya tentang angka saja, tapi Dayu kali ini mengkaitkan tumbuhan dengan cara berhitung. Nah, Dayu memiliki 2 kotak untuk mengumpulkan daun keringnya. Kotak yang pertama Dayu isi dengan 35 daun kering. Dan kotak yang kedua, Dayu isi dengan kotak yang berisi 15 daun kering. Lalu Dayu menjumlahkan daun kering itu semua. Hasilnya berapa? Ayo, 35 ditambah 15. Siapa yang tahu? Ya, berapa hasilnya? 50. Nah, betul sekali. Lalu Dayu tidak berhenti sampai di situ. Dia iseng-iseng membalik angka yang lebih besar ditaruh di depan. Jadi 35-nya di belakang, 15-nya di depan. Jadi 15 daun kering dulu ditambah 35 daun kering. Apakah hasilnya akan sama atau hasilnya akan berbeda? Coba kalian hitung. 15 ditambah 35 sama dengan berapa? Ayo. Betul sekali, 50. Jadi hasilnya sama atau berbeda, anak-anak? Sama. Nah, dari cerita Dayu mengumpulkan daun kering untuk dijumlahkan dan membalik angkanya, itu kesimpulan yang kita bisa tarik, yaitu apabila dalam penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua dijumlahkan, hasilnya akan sama meskipun dibalik. Sudah paham sampai di sini? Pintar. Nah, Ibu akan memberikan contoh satu lagi untuk kalian. Nah, Ibu punya 215 ditambah 35 sama dengan 250. Lalu Ibu balik angkanya. 35 ditambah 215, hasilnya berapa? Ayo. Iya, betul, hasilnya sama 250. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung? Pintar, sudah paham semuanya. Nah,
Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan dari A.T. Mahmud yang berjudul Cemara. Siapa yang pernah dengar lagunya? Belum ada yang pernah dengar. Ini Bu playkan video lagu Cemara ya. Sudah cukup sampai di situ ya anak-anak. Sekarang kita mau nyanyi bersama-sama. Nanti Ibu akan memberikan kode kepada setiap baitnya. Gunakan kertas lipat ini ya. Ini untuk bait pertama dan kedua, yang kuning untuk bait ketiga, yang hijau untuk bait keempat. Nah, yuk kita langsung nyanyi saja. Dari bait yang pertama, 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Baik, pelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu Tirza tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, tetap semangat. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.